Yang ini foto Jokowi waktu masih muda. Dia menggunakan kacamata. Makanya foto di ijazah menggunakan kacamata. Dan di saat Jokowi menikah, didampingi oleh Jokowi. Dan Termul di saat melihat video ini pasti bingung. Setelah selesai jadi linglung. Halo? Saya mesen satu buat teman saya bisa, Pak? Hah? Ukuran apa ya? Ukurannya, lu ukuran berapa? Ini ukuran saya L, Pak, L. L bisa L. Oh, ukurannya biasanya meter, Pak. Ah, meter. Meter maksudnya apaan sih meter? Saya tingginya 169. Oh, biasanya untuk kedalaman biasanya 180 cm. Kedalaman. Apaan sih ini kok pakai kedalaman ini? Apa memang Pak ini? Saya tukang gali kubur, Pak. Wah. Wah, ya, nggak jadi Pak, nggak jadi. Bapak biadab emang. Anak Madura vs Ormas Pemuda Pancasila, yang terjadi di Bekasi, tepatnya di hiburan malam, masalahnya hanya sepele, terjadi senggolan yang tidak sengaja, terjadi cekcok keduanya. Anak Madura dikebokin sama pemuda Pancasila, anak Madura sudah minta maaf karena gak sengaja, tapi tetap aja dikebokin sama Ormas Pemuda Pancasila, dan parahnya lagi dikeroyok 7 orang anggota PP. Sampai anak Madura minta ampun, tetap gak dihiraukan sama sekali, merasa harga dirinya diinjak-injak sama anggota PP. Lalu dia keluar nunggu di parkiran sambil emosi. Anak Madura mengincar 4 orang anggota PP, dan salah satunya anggota PP keluar. Langsung disamperin sama anak Madura. Terjadilah perkelahian sampai berujung nyawa. Teman yang lainnya anggota PP kabur terbirit-birit, karena melihat anak Madura semakin beringas, seperti iblis penghuni neraka jahanam. Kata orang Madura, aku gak kenal lawan, kalau harga diriku diinjak-injak nyawa taruhannya. Aku gak gentar dengan jurusmu, dan aku gak takut dengan rombonganmu. Salam satu darah. Saudara sekalian, jangan saudara bangga melalui satu pendidikan hari ini, saudara tuh bisa seenaknya dengan baret yang saudara pakai, loreng yang saudara pakai. Pernyataan mengejutkan dilontarkan Profesor M. Yudi Haryono, MSI PhD, tokoh penting dalam perjalanan karir Jokowi. 100% Pak Jokowi tidak punya ijazah UGM, ungkap Yudi kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke, lewat percakapan WhatsApp 22 Oktober 2025, sambil menambahkan, dan sudah lama kami usulkan untuk dihukum karena dia menipu semua orang. Saat ditanyakan siapa saja yang mungkin ikut terlibat dalam pembuatan ijazah UGM made in Pasar Pramuka tersebut, Yudi Haryono menjawab hanya Pratikno sendiri. Aktornya tunggal, Pratikno, sebutnya dengan yakin. Akhirnya Erlangga itu ngomong jujur, jadi mau buat negara dalam negara. Pik 2 adalah proyek pribadi Jokowi dan Agwan, rencana bikin negara dalam negara. Kalau memang benar berita ini ya, akan diadili ntar Jokowi ini bersama Agwan. Kalau memang benar-benar kata Nusron Wahid itu akan mempidanakan. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang, bukan adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi.
Emang Termul itu apa ya? Kalau kita ngatain goblok keterlaluan, dungu keterlaluan juga. Aduh, ke rumah Jokowi, Projo dikasih lihat ijazah Jokowi dan percaya itu jasa asli. Tapi memang begini, kebodohan Termul itu memang seperti itu. Jadi seandainya nih Jokowi yang ngomong nih, kalau seandainya ini gampangannya nih kanebo kering ya, kanebo kering digoreng gitu kan, kanebo kering dipotong-potong digoreng, ini keripik tempe, mereka percaya. Mereka percaya. Begitu juga seandainya nih triplek dipotong-potong, kasih tepung, digoreng setengah mateng, ini mendoan, Termul pada percaya. Bahkan duit monopoli aja dikatakan, oh ini laku, mereka juga percaya. Jadi tingkat level kebodohan itu sampai ke sana, kebangetan kan. Padahal mereka tuh ini loh ya, tentu ya ada juga macam Budi Ari itu kan juga sarjana juga loh dia. Percaya dengan hal yang begituan, asal yang ngomong Jokowi. Aduh, lucu banget. Bener-bener nih kanebo kering ya, dipotong-potong, digoreng, ini keripik tempe, mereka percaya. Triplek tuh dipotongin kecil-kecil yang 2 mili itu, triplek 2 mili potongin kecil-kecil, kasih tepung, digoreng setengah matang, ini mendoan, mereka juga percaya. Begitu juga duit monopoli, oh ini laku, mereka juga percaya. Sampai tingkat ke situ level mereka tuh, kepercayaan mereka kepada Jokowi. Mau ngomong kebangetan, ya percuma, itulah Termul, gambarannya seperti itu. Memangnya ada darah nenek moyangmu tertumpah, hai Jokowi. Ketiga, Mahkamah Konstitusi mengotak-atik pasal berapa sih? 169 huruf Q, syarat minimal 40 tahun. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Persekongkolan jahat, pemufakatan jahat ini dilakukan oleh 3 lembaga negara. Presidennya siapa? Ya si Jokowi itu. Si rakus kekuasaan itu. Seolah-olah republik ini milik bapaknya, nenek moyangnya. Memangnya ada darah nenek moyangmu tertumpah, hai Jokowi. Sakit hati kita. Ya, oke, saya berharap relawan Solo harus lebih banyak, lebih kuat suaranya daripada kota lain. Karena dinasti ini bermula dari Solo dan harus diakhiri di Solo. Terima kasih. Bro, lo tahu nggak? Tahun 2027, Indonesia akhirnya punya mobil nasional baru. Namanya Selo. Dibikin langsung di pabrik PT Pindad bareng Polytron, Mas Pion,
sama Mercedes-Benz. Bukan kaleng-kaleng cuy. Ini mobil lokal rasa Eropa. Dari desain sampai teknologi, semuanya digarap di tanah air. Nih ya, Selo dibekali mesin V6 Euro Standard, kenceng tapi tetap irit dan ramah lingkungan. Suspensi udah elektromagnetik. Jadi pas jalan di aspal Indonesia yang suka nggak rata, lo bakal tetap nyaman. Nggak goyang-goyang. Ini baru mobil yang ngerti rakyatnya sendiri. Sekarang pertanyaannya, kalau Selo udah rilis nanti, lo bakal jadi yang pertama beli nggak? Isi di kolom komentar bro. Pilih warna apa yang paling lo pengen. Putih elegan, hitam gahar, atau merah sporty. Tag temen lo biar mereka juga tahu kalau masa depan otomotif Indonesia udah mulai jalan. Masalah safety, udah level dunia bro. Ada airbag system, stabilisasi elektrik, plus rem ABS yang bikin lo ngerem sehalus gebetan nolak tapi sopan. Jadi lo aman, keluarga aman, dan tetap gaya pas ngebut di jalan tol. Lo nggak perlu ribet lagi ganti-ganti gigi. Soalnya Selo udah transmisi otomatis full electric assist. Smooth banget cuy. Tiap pindah gigi tuh rasanya kayak naik mobil 1 miliar, tapi harganya cuma 316 juta doang. Tahun 2027, produksi massal bakal dimulai. Pabrik Selo udah siap beroperasi di Bandung. Dengan tenaga kerja 100% anak bangsa. Ini bukan cuma mobil. Ini simbol kebangkitan industri nasional dari Indonesia untuk dunia.